Sejak viral konten pelesiran ke luar negeri menggunakan jet pribadi, Kaisang Pangarep dan sang istri Erina Gudono seolah menghilang dari media sosial. Keduanya belum mengunggah konten lagi sejak unggahan terakhir di Instagram pada 17 Agustus lalu. Unggahan naik jet pribadi dan sejumlah unggahan lain yang selama ini jadi sorotan juga sudah tidak tampak di IG story Erina. Nama Kaisang kembali disorot setelah KPK berencana mengundangnya untuk dimintai klarifikasi soal jet pribadi. Komisi Pemberantasan Korupsi tak kunjung meminta klarifikasi putra Presiden Jokowi Kaisang Pangarep terkait asal-usul pesawat jet pribadi yang digunakannya pelesiran ke luar negeri bersama sang istri Erina Gudono. Sementara makin menguat desakan agar KPK mengusut dugaan gratifikasi bahkan dugaan korupsi di balik jet pribadi Kaisang Pangarep. Benarkah KPK gamang dan apa yang harus dilakukan oleh KPK agar publik tidak menangkap keraguan dalam menindaklanjuti kasus jet Kaisang ini? Sudah ada, saudara, bersama kami Ketua Umum Lingkar Nusantara Hendar Samarantoko dan pengajar hukum di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti. Selamat petang, Bang Hendar Sam, Mbak Bivit. Petang. Selamat petang. Baik, selamat petang. Baik. Mbak Bivit, tadi kita simak dari Ketua KPK sudah menjadwalkan klarifikasi pada Kaisang. Anda melihat ini progres yang positif yang dilakukan KPK? Kalau memang sudah dijadwalkan, ini positif ya, karena memang ini yang kita sekarang belum tahu nih hasilnya nanti di ujungnya seperti apa, kita belum tahu. Tapi seperti yang tadi dinyatakan dengan jelas, publik nih harus melihat apakah ada pilih-pilih dalam penegakan hukum atau tidak. Apalagi KPK banyak disorot. Jadi begitu sudah ada panggilan ini, harus sangat serius, karena konstruksi bahwa misalnya dia bukan penyelenggara negara, kan kita harus kaitkan juga dengan jabatan ayahnya, karena begitulah caranya gratifikasi bekerja biasanya, tidak langsung ke orangnya, tapi sangat mungkin kepada sanak keluarganya, sahabatnya, dan lain sebagainya. Dan jangan lupa Kaisang juga ketua partai PSI, jadi bisa juga kita lihat dari segi itu misalnya. Nah, tapi bahwa sudah ada panggilan ya, maka berikutnya yang harus dilakukan adalah secara serius dicari, masa sih anak presiden bisa menghilang seperti ditelan bumi, kan nggak mungkin. Nah, jadi jangan hanya panggilan biasa, tapi juga harus secara aktif ditindaklanjuti terus sampai benar-benar ada klarifikasi-klarifikasi yang terbuka juga kepada publik. Jadi publik bisa menilai langsung apakah KPK ini serius atau tidak. Karena kita sekarang wajar saja jika kita punya banyak sekali keraguan, karena KPK hari-hari ini memang move-nya seringkali dipengaruhi oleh putusan-putusan politik. Baik, Pak Hendar Sam, bagaimana Anda melihat soal komitmen dari keluarga Jokowi pada proses hukum, penegakan kasus hukum, terutama sorotan yang saat ini tertuju pada Kaisang Pangarep? Ya, memang saat ini kan banyak sekali serangan-serangan, ya kan, narasi-narasi negatif yang ditujukan pada Pak Jokowi dan keluarganya, ya. Dan itu kita melihat berjalan secara masif dan cukup sistematis ya. Nah, cuman saya melihatnya seperti ini, apa yang dilakukan oleh KPK untuk melakukan klarifikasi itu adalah langkah yang tepat untuk menghindari polemik-polemik dan dugaan-dugaan yang ada terjadi di masyarakat. Yang ketiga juga, kita juga tidak boleh menyandera KPK, ya kan, bahwa KPK selama ini bertindak di atas di bawah kekuasaan politik dan lain sebagainya. Biarkan KPK bekerja dengan profesional, ya kan, melihat apakah memang benar keterangan atau klarifikasi yang diberikan oleh Mas Kaisang nantinya ini memang cukup atau tidak, ya kan, memenuhi unsur gratifikasi, kan. Tapi sebagaimana kita ketahui, praduga-praduga itu boleh aja disampaikan, ya kan, seperti Devi tadi bilang, ya kan. Tapi memang ya hukum itu, ya pasal itu sifatnya kalau sudah rigid, sudah pasti nggak bisa ditafsirkan, itu juga azasnya dulu. Jadi makanya. Tapi ini yang dinantikan juga bagaimana, kenapa Kaisang tidak muncul ke publik, tidak menyampaikan sebetulnya deklarasinya soal penggunaan jet pribadi. Tapi kita juga akan simak, ini ada pernyataan dari mantan Menko Polhukam Mahfud MD yang ternyata meminta Kaisang Pangarep untuk muncul, memberi penjelasan soal jet pribadi yang dipakainya ke luar negeri. Kita simak bersama, saudara. Ya seharusnya dia dong menjelaskan dong, muncul. Ini saya begini, biayanya dari sini, dan seterusnya. Ini kan penting, publik harus tahu, karena dia itu anak pejabat publik yang harus berani terbuka, gitu.
Yang begini nih semuanya dia Direktorat Jenderal Pajak diam juga ya. Belum ada Pak suaranya. Pajak, bea cukai dan Harusnya kan mereka banyak aktif kan. juga, Bang. Keluar masuk bandara tanpa pemeriksaan, tanpa dihitung barangnya itu kan, itu harusnya bea cukai menjelaskan meskipun diperiksa ya sudah gitu. Sempat Pak Justinus Pratowo sempat. Mbak Bivit, harus KPK klarifikasi duluan atau Kaisang juga bisa lebih dulu untuk klarifikasi pada publik soal ini? Nah, ini pertanyaan yang pas sekali karena menurut saya memang harusnya pertama Pak Jokowi sebagai pemimpin tertinggi pemerintahan dan pemimpin negara ini harusnya bilanginlah ke anaknya. Nah, kamu itu jelaskan ke publik, ini publik udah gonjang-ganjing, saya kena lagi kan begitu ya. Terus semua anggota partai, anggota koalisi harus ikut membela Anda. Ayo dong, jelaskan sendiri, itu satu. Dan Kaisang sendiri sebagai ketua PSI yang selalu mengklaim bahwa PSI itu anti korupsi dari dulu ya, walaupun sekarang kita sudah lihat banyak sekali permasalahan juga di situ, tapi harusnya sebagai ketua partai, dia juga tunjukkan dong bahwa kalau memang tidak ada yang salah, kenapa sih kalau nggak jelaskan aja ke publik gitu kan sebenarnya yang sekarang ini terjadi, publik ini sedang melakukan pengawasan. Iya, Jadi bukan publik sekedar menunggu keterangan dari Kaisang. Bang Hendarsam, kemana sih Kaisang? Apakah ada itikat untuk menyampaikan ke publik deklarasi soal ini? Ya, harusnya yang diksi harusnya dikatakan oleh Pak Mahfud MD dan diksi harusnya yang dikatakan oleh Bu Fitri itu kan bukan diksi hukum, bukan masalah hukum. Jadi nggak bisa juga hal tersebut dipaksakan kepada Kaisang. Kita tahu orang ya presiden harusnya gini dong, anaknya harusnya gini dong, gitu. Aturannya mana ada untuk ke arah situ. Nanti Tapi bagaimana dengan tanggung jawab moral? Nanti dulu, Pit, saya dulu ya. Yang kedua, nanti kalau umpama nggak diperiksa nih, ya kan, tidak ada pemeriksaan segala macam, ternyata beliau menyampaikan yang sebaliknya, ya kan, menyampaikan ke publik. Harusnya jangan ke publik dong, harusnya ke KPK dong. Beda lagi ceritanya seperti itu. Selalu saja ada celah untuk melakukan tersebut. Langkah yang paling tepat itu ketika KPK melakukan panggilan untuk klarifikasi, beliau sampaikan dulu di situ. Ya kan gitu kan. Itu kan harusnya seperti itu. Bukan harusnya secara hukum, bukan harusnya seperti dikatakan oleh Bibit, bukan harusnya seperti dikatakan oleh Prof Mahfud, seperti itu. Nah, kita harus lihat juga, ya kan, biar jernih gitu loh masalahnya. Kan gratifikasi itu apa sih kalau ada yang mau dilihat? Tapi belum ada respon kepada KPK untuk menyanggupi datang klarifikasi informasinya, Bang Hendarsam. Seharusnya ya sebagai seorang warga negara yang baik, apalagi anak presiden, Mas Kaisang, insya Allah hadir lah. Saya rasa harus hadir, harusnya hadir. Nah itu baru harusnya hadir, bukan harusnya nyampaikan ke publik, kan gitu masalahnya. Nah sekarang yang kita harus lihat juga, kita harus lihat jernih perkara ini, jangan dibuat kabur gitu loh, ya kan? Status Kaisang itu Ya, tadi kan agar tidak kabur, jadi terutama Kaisang juga harus menjelaskan juga pada publik, karena publik bertanya juga, belum ada jawaban juga pada KPK, ini yang ditunggu publik. Gini, saya jelaskan, tadi kan Bivit mengatakan bahwa beliau adalah anak presiden, ya kan? Kaitkan dengan masalah gratifikasi. Nah, yang jadi pertanyaan itu pasal 12B ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu dikepada penyelenggara negara, kepada pegawai negeri. Itu ya kan? Jadi ya sebagai anak presiden, status dia sebagai anak presiden dan sebagai ketua umum parpol itu nggak masuk unsurnya ke situ, gitu loh, ya kan? Tidak masuk unsur, jadi jangan dikaburkan gitu. Oke, di pasalnya seperti itu. Jelas itu jangan dikaburkan. Nah, itu yang donat nanti saya jelaskan lagi. Bang Hendarsam, kalau bukan anak presiden mungkin tidak dapat fasilitas seperti itu. Nah, ini yang perlu dijelaskan dalam klarifikasinya Mas Kaisang kepada KPK. Baik. Bukan kepada diatur, harus kepada publik dong. Kita kan nggak tahu juga motifnya. Saya ingin ke Mbak Bivit soal tinjauan hukumnya. Ini bagaimana ketika ada keluarga, karena ini bisa jadi pintu masuk juga untuk bisa mengungkap dugaan gratifikasi yang ada, Mbak Bivit. Persis. Jadi memang di sini kita belum berbicara apakah pasti bersalah ataukah belum, tidak bersalah. Makanya harus diinvestigasi dulu. Makanya harus dijelaskan dulu. Nah, tapi secara kebiasaan yang sudah berlaku, dan kebiasaan ini juga bukan sekedar cerita-cerita ya, tapi ini konstruksi dalam berbagai macam penelitian dan prinsip-prinsip dari
UNCAC, gratifikasi itu biasanya diberikannya juga kepada kerabat dan anak. Nah itu satu. Tapi yang perlu saya klarifikasi juga, kita ini kan dalam penyelenggaraan negara tidak hanya dituntun oleh aturan main dalam bentuk hukum, tapi juga yang namanya etik. Jadi kalau ketika saya atau siapapun, Pak Mahfud atau siapapun bilang, harusnya Kaisang menjelaskan atau bapaknya yang ngasih tahu Kaisang, itu kan etik aja. Sama aja kayak kalau anak kita misalnya mencuri, kita akan bilang, nah kamu lapor deh ke polisi. Tanggung jawab moral sebagai anak dari pejabat negara. Ya kan kalau Tanggung jawab moral sebagai anak dari seorang presiden, Mbak Vivit. Iya, apalagi anak seorang presiden, karena pertanyaan Mas tadi betul banget. Seandainya dia bukan anak presiden, apakah dia akan mendapatkan fasilitas mewah itu? Jawabannya adalah sangat mungkin tidak. Kita harus lihat konteksnya dulu. Nah, nanti kemudian yang akan diklarifikasi, ditelusuri sebenarnya apa yang terjadi. Memang gratifikasi itu berbeda dengan suap. Kalau suap, alat tukarnya itu sudah kelihatan. Tapi baik gratifikasi maupun suap, dua-duanya sama-sama melanggar hukum. Kalau Anda lihat dari KPK proses saat ini KPK gampang tidak, Mbak Vivit? Mau kirim undangan aja, maju mundur. Perbedaan jubir dengan pimpinan KPK ada juga. Alex Marwata dengan Tessa berbeda soal ini. Ya, saya kira kelihatan gampang ya, karena selain maju mundur juga sudah termakan narasi-narasi dia bukan penyelenggara negara dan lain sebagainya. Kalau menurut saya kita boleh berdebat. Saya dan Mas Hendar ini biasa berdebat gitu ya. Tapi KPK itu penegak hukum. Dia jalan aja terus. Toh yang dia lakukan bukan berdebat. Yang dia lakukan adalah dia investigasi. Dan itu yang harus segera dia lakukan. Jadi buat saya di sini kelihatan betul KPK-nya sendiri gamar. Entah apa yang mereka khawatirkan gitu, entah apa yang mereka bicarakan secara internal, tapi kelihatan sekali kegaman mereka untuk menindaklanjuti kasus ini. Baik, Bang Hendar Sam, tadi soal keluarga, karena ada etik juga di situ yang disinggung oleh Mbak Vivit. Tampaknya sambungan audiovisual kami dengan Bang Hendar Sam terganggu, tadi sempat keluar sambungan virtualnya. Bang Hendar Sam. Iya, gimana? Tadi disinggung soal ini ada etik, tanggung jawab moral juga sebagai anak presiden, Bang Hendar Sam. Jadi perlu juga menyampaikan. Iya, memang betul. Jadi saya sepakat juga bahwa gaya hidup, ya, glamor dan sebagainya itu kan memang harus ditunjukkan bukan hanya kepada para pejabat negara, keluarganya, bahkan kepada public figure. Ya, ini memang harus dijadikan contoh dan panutan kan gitu kan pada masyarakat bagaimana seharusnya para orang-orang public figure ini bertindak kan seperti itu. Jadi kan kita juga harus melihat KPK dalam rangka memanggil itu untuk klarifikasi dan tujuannya kan adalah untuk sebenarnya kalau saya melihat intinya adalah untuk pencegahan atau tindakan preventif ke depannya. Di mana bahwa harus dilihat juga ada pasal 12C Undang-Undang tindak pidana pemberantasan korupsi itu menyatakan kalau 30 hari sejak gratifikasi itu dilaporkan itu akan dianggap sah dan tidak dapat dipidana, ya kan? Jadi kalau sebenarnya kan tindakan preventifnya, contoh ya kan, Mas Kaisang dalam menggunakan private jet itu sebelumnya sudah melaporkan dulu, ya, melaporkan dulu itu ke KPK. Harusnya seperti itu. Ya harus seperti itu. Nah ini hal-hal gini yang sebenarnya kan masyarakat juga harus tahu dan public figure pun harus tahu gitu loh ya kan. Dan termasuk soal ini juga Bang Hendar Sam yang disorot juga soal barang-barang mewah yang diduga tanpa melewati bea cukai Ditjen Pajak. Itu juga yang disorot oleh publik. Ya, kalau itu kan kita belum tahu persis ya. Saya kan kalau masalah yang perintilan seperti kita kurang tahu persis. Cuman kalau private jet contohnya seperti itu kan ya. Dan juga harus dilihat kan Mas Kaisang bisa menyampaikan dari mana sumber pendapatannya selama ini, ya kan? Beliau juga sebagai seorang bisnismen juga, ya kan? Sebagai seorang pengusaha, ya tinggal sampaikan saja. Tapi disorot juga kalau soal bisnis banyak juga bisnis Kaisang yang ternyata tutup, gulung tikar, dan itu dipertanyakan kalau bicara soal itu dari bisnis katanya, Bang Hendar Sam. Ya nggak apa-apa, masyarakat itu kan boleh aja kalau udah nggak suka. Kalau dicari selalu aja salah, itu yang jadi masalah gitu. Nah sekarang masalahnya media mana yang paling tepat atau sarana mana yang paling tepat untuk menyampaikan klarifikasinya. Ya kalau kita udah ada panggil KPK ya ke KPK udah, nanti KPK menyampaikan, gitu loh.
terbukti atau tidak, ada dugaan atau tidak, kan seperti itu. Oke. Kalau udah nggak suka aja, udah semua Nah, salah. itu dia. Tapi yang ditunggu bagaimana itikat kapan akan ke KPK menjawab rencana pemanggilan yang dilakukan oleh KPK, klarifikasi pada KPK. Mbak Bivit, melihat dari proses ini, apa yang Anda soroti? Ya, sebenarnya kan kita rame-rame media mengangkat, saya juga berkomentar. Sebenarnya bukan soal like and dislike ya. Saya kenal juga enggak sama Mas Kaisang. Tapi kita semua sedang menyoroti bagaimana penyelenggara negara ini harus dituntun secara berintegritas, termasuk di dalamnya tidak melakukan gratifikasi. Jadi kalau memang tidak ada gratifikasi, ya jelaskan saja. Sebenarnya sesederhana itu. Nah, jadi dengan melihat situasi yang sekarang, kelihatannya memang justru ada upaya memang untuk bersembunyi sementara dari publik paling tidak, karena barangkali ada hal-hal yang sedang disiapkan untuk jawaban. Tapi kita harus tunggu itu, dan menurut saya memang kita harus kuatkan terus narasinya supaya ini tidak terjadi terus-menerus. Ini kalau KPK menyebutnya dalam ranah pencegahan, tapi peristiwanya sudah terjadi, bagaimana? Sebenarnya kalau soal gratifikasi bukan hanya pencegahan loh. Gratifikasi, jadi kan bedanya tuh suap dengan gratifikasi memang tipis. Kalau suap itu kelihatan apa yang ditukarkan, misalnya kebijakan tertentu atau proyek tertentu. Kalau gratifikasi itu fasilitas secara umum. Nah, jadi kalau memang ada aliran dana ataupun fasilitas, sebenarnya itu sudah dalam kategori melanggar hukum. Bila memang terbukti ya, itu memang harus digarisbawahi. Tapi ini bukan sekedar pencegahan. Ini memang penindakan juga yang akan juga punya dampak ke depannya supaya jangan lagi ada yang serupa. Tapi kalau tadi bisa ada Oke, selain di KPK, kalau misalkan Kaisang kepada publik menyampaikan declare soal ini, itu untungnya buat Kaisang apa? Apakah bisa langsung clear masalah ini, tak menjadi bias lagi atau bagaimana? Ya tergantung apa yang bisa dijelaskan, karena gratifikasi itu memang ada rinciannya. Misalnya kalau misalnya waktunya kurang dari 30 hari misalnya dikembalikan seperti apa, atau misalnya apakah bisa dibuktikan keterkaitannya langsung dengan fasilitas yang ia dapatkan dan seterusnya. Jadi memang banyak teknis hukum di sini, tapi sesungguhnya kalau balik ke pertanyaan Mas tadi, Kaisang tuh sebenarnya akan dapat keuntungan kalau dia mampu menjelaskan dengan baik, dan mungkin ini yang sekarang sedang dilakukan makanya belum kelihatan begitu ya. Karena tuduhan memang sangat banyak, dan jangan lupa Kaisang di sini tidak hanya mempertaruhkan nama diri dan keluarganya, tapi Pak Presiden Jokowi dan partainya. Dia ketua partai loh. Baik. Itu yang kita harus tekankan. Bang Hendarsam, ada informasi nggak sih Kaisang di mana sih saat ini? Apakah ada rencana menjawab undangan klarifikasi dari KPK kapan? Ya masalahnya saya sama Mas Kaisang juga nggak kenal lama gitu loh, jadi saya juga nggak tahu dia berada di mana ya kan. Cuma saya pengen supaya masalah ini jernih ya, masalah ini jernih, masyarakat tuh harus tahu ya kan, undang-undang tindak pidana korupsi itu terkait dengan masalah gratifikasi itu seperti apa, ya praktek-prakteknya juga seperti apa, yang bisa dikenakan kepada mereka-mereka itu subjek hukumnya siapa-siapa saja, apakah anak presiden, apakah ketua umum parpol itu merupakan subjek hukum daripada undang-undang pasal 12B ayat 1 undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi tentang gratifikasi ini atau bukan kan bukan. Nah ini ya pencerahan-pencerahan gini loh yang harus tugas saya ya sebagai salah satu praktisi hukum untuk menjelaskan dan mengklirkan masalah ini supaya tidak kabur masalahnya. Sudah diberikan ruang untuk klarifikasi di KPK, sudah dijadwalkan juga kata Pak Nawawi. Kita akan tunggu bagaimana iktikat baik dari Kaisang untuk klarifikasi soal ini. Terima kasih Bang Hendarsam.